Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan min nufus. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis." Berpedomanlah kalian semua kepada sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian kedua sunnah tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan kita pada malam ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk dapat kembali berpedoman kepada sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kitab dengan kitab Fathul Bari Syarhi Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah kita kembali pada malam ini akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, kitab yang membahas hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu, dan masih pada bab yang ke-49, babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafham. Bab di mana Rasulullah SAW terkhusus kadang-kadang khusus memperbincangkan ilmu-ilmu tertentu kepada kaum-kaum tertentu, tetapi tidak diceritakan kepada kaum yang lain, karahiyatan alla yafhamu, karena Rasulullah khawatir kalau apa yang akan ia sampaikan itu tidak akan dipahami oleh kaum yang lain tersebut.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk hadis kedua di dalam bab ke-49 ini, atau hadis nomor 128 di dalam kitab Sahihul Bukhari, di mana hadis itu sendiri sedikit mengulang apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu ala rahdi. Suatu hari Nabi Muhammad didampingi dan berboncengan dalam satu tunggangan yang sama dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, melakukan suatu perjalanan jauh. Dalam perjalanan itu kemudian Rasulullah SAW memanggil atau menyuruh kepada Mu'adz bin Jabal sebanyak 3 kali. Ya Mu'adz, dijawab sama Mu'adz bin Jabal, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Kembali kemudian Rasulullah menyeru ya Mu'adz, dijawab lagi sama Mu'adz bin Jabal, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika, sampai 3 kali. Baru setelah Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal sebanyak 3 kali, maka berkatalah Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur datang dari dalam hatinya, illa harramahu Allahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Maka di situ Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ucapan Nabi Muhammad itu menimbulkan segudang tanda tanya pada diri Mu'adz bin Jabal. Oleh sebab itulah kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ukhbira bihin nasa fayastabshirun. Wahai Rasulullah, bolehkah sabdamu tadi saya sampaikan kepada seluruh umat manusia yang lain agar mereka berbahagia mendengar apa yang tadi baru saja engkau sabdakan? Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mu'adz bin Jabal, idzan yantakilu, kalau engkau menyampaikan apa yang tadi baru saja Rasulullah ucapkan, khawatir Rasulullah SAW akan membawa umat mencari kemudahan, memudahkan dalam beragama. Modalnya cukup syahadat saja, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, akan hancur struktur syariat. Tidak ada lagi orang berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan, kebajikan, amal soleh, karena pikirannya cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sebab kemudian di dalam sabdanya tersebut ada terkesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Mu'adz bin Jabal untuk tidak menceritakan sabdanya tadi kepada umat manusia yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amanah Rasulullah itu dijaga betul sama Mu'adz bin Jabal. Wa akhbara bihi Mu'adzun inda mautihi ta'assuman, lalu menjelang wafatnya Mu'adz bin Jabal, karena beliau khawatir akan berdosa jika menutupi atau tidak menyampaikan
sabdanya Rasulullah SAW sekecil apapun sabda tersebut, atas dasar pertimbangan itu pula kemudian Mu'adz bin Jabal menyampaikan pesan Rasulullah SAW tadi kepada para sahabat yang lain, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, riwayat ini hari ini sampai kepada kita kaum muslimin yang hidup di abad 14 Hijriah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sendiri harus dimaknai. Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merasa perlu, merasa punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk menjelaskan hadis ini sejelas-jelasnya kepada umat, sehingga tidak ada orang yang tasahul. Tasahul itu mencari-cari mudah dalam beragama. Jangan sampai nanti kita punya keyakinan seolah-olah semata-mata dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung kita otomatis masuk ke dalam surga, karena ternyata tidak ada satupun para ulama yang punya pendapat seperti itu. Padahal ulama itu Bapak Ibu mengetahui betul hadis Rasulullah SAW yang berbicara seperti ini. Lebih dahulu tahu ulama daripada kita yang baru ini tahu ada hadis seperti itu. Tetapi dengan demikian tidak ada satupun yang ulama menarik kesimpulan hanya dengan 2 kalimat syahadat, tanpa harus sholat, tanpa harus takarrub, tanpa harus menjalankan ibadah, tanpa punya kewajiban beramal soleh kita langsung masuk surga. Apakah seperti itu maknanya? Maka itulah sebab kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merasa perlu memberikan penjelasan detail tentang makna daripada hadis tadi. Maka Imam Ibnu Hajar pun menulis di dalam kitab Fathul Barinya, wa arada bihadza taqriru raf'al iskali an dhahiril khabar. Maka Bapak Ibu, bihadza taqrir, dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi, raf'ul iskalu an dhahiril khabar, muncul sedikit ganjil atau keganjalan dalam memahami makna zahir daripada hadis tadi. Tentu kita Bapak Ibu kalau teliti membacanya dengan ilmu akan muncul yang namanya keganjilan dalam memahami hadis Rasulullah SAW tadi. Li'annahu yaqtadi adama dukhula jami'a man syahada syahadataini nara. Karena hadis tadi secara umum Bapak Ibu menghendaki adama dukhula jami'a man syahida syahadataini nara, menghendaki siapapun yang hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti mereka tidak atau tercegah dari masuk ke dalam api neraka. Lima fihi minat ta'mini wa ta'kid, karena di dalam hadis tadi Bapak Ibu secara umum seolah-olah Rasulullah mengatakan cukup dengan 2 kalimat syahadat, wa ta'kid, bahkan ada taukid, ada penekanan. Dari mana itu disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar? Dari ucapan Rasulullah, sidqan min qalbi man min ahadin Allah ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan umum sekali, siapa saja di antara umat manusia yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah
dan Muhammad itu adalah Rasulullah utusannya Allah. Itu kan umum sekali kan. Apakah harus sholat? Apakah harus mengerjakan rukun Islam? Apakah harus mempercayai rukun iman yang lain? Tidak ada penjelasannya di dalam hadis itu. Nah, itu maka oleh Imam Ibnu Hajar disebut hadis ini terlalu umum, terlalu umum, sehingga boleh jadi banyak orang yang salah menyimpulkan. Dan lagi di dalam hadis ini ada takkid, ada penguat. Dari mana itu disimpulkan? Dari sabda Rasulullah, sidqan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut dengan jujur datang dari dalam hatinya. Ada taukidnya di situ. Kata Rasulullah, illa harramahallahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari jeratan api neraka. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang yang hanya sekedar membaca hadis tetapi tidak mau menyelami makna daripada hadis, pasti akan terjebak ke dalam kesalahpahaman dalam memahami sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seolah-olah nanti Bapak Ibu dengan ini cukup, nggak usah sholat, cukup, nggak usah zakat. Padahal dulu di zamannya Abu Bakar, orang yang nggak sholat, orang yang nggak menunaikan zakat itu diperangi oleh beliau. Matinya itu dalam keadaan mati fasik. Orang fasik itu tempatnya ke dalam api neraka, meskipun mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itulah sebab kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih di dalam penjelasan kitab Fathul Barinya, beliau melanjutkan penjelasannya, lakinna dallat al-adillatu al-qat'iyatu inda ahli sunnati, telah ditunjukkan kepada kita oleh banyak sekali dalil-dalil yang qat'i. Adillah itu Bapak Ibu jamak daripada kata dalil. Maknanya apa? Dalilnya tidak satu, dalilnya tidak sedikit, tapi banyak sekali. Dan semua dalilnya itu qat'i. Qat'i itu pasti, ya, tidak remang-remang maknanya itu, ya. Dallat al-adillatul qat'iyatu, yang telah menunjukkan kepada kita dari berbagai macam dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, yang punya bobot argumentasi yang disepakati indah ahli sunnati, menurut para ulama ahli sunnah, alla anna ta'ifata min usatil mu'minina yu'adzibun, kaum mukmin yang durhaka. Usah itu durhaka, ya, jamak daripada kata asi. Asi itu maknanya pelaku maksiat, jamaknya usah. Jadi Bapak Ibu, pelaku maksiat, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang zalim semena-mena kepada orang lain, orang yang suka mengambil haknya orang lain, orang kaya punya kemampuan tapi tidak mau bayar utang, orang yang tidak puasa Ramadan, tidak sholat 5 waktu, tidak mau bayar zakat, orang yang mabuk-mabukan, minum khamar, main judi, berzina, semua mereka Bapak Ibu disebut usatul mukminin, kaum mukminin. Mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka pernah berdurhaka, ya, pelaku maksiat. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah didasarkan kepada adillatul qat'iyah, dalil-dalil yang punya bobot argumentasi yang cukup kuat. Yu'adzibun, pasti mereka kelak akan diazab sama Allah. Dan jadi itu sepakat para ulama. Diazab di mana? Baik
di alam barzakh maupun nanti di hari kiamat, dapat dua-duanya azab. Kita sudah sampaikan Bapak Ibu tentang cerita azab kubur dalam beberapa pertemuan yang lalu. Begitu banyak hadis Rasulullah yang bercerita tentang azab kubur, sebagaimana juga banyaknya hadis Rasulullah yang bercerita tentang nikmat kubur. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah di masa hidupnya sebelum beliau wafat sudah mengetahui ada di antara umatnya yang sedang diazab di dalam kubur. Salah satunya hadis mutawatir sahih ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Bapak Ibu satu hari Rasulullah bersama serombongan dengan para sahabatnya yang lain lewat di dua kuburan yang masih basah di Baqi Gharqad. Nanti Baqi itu kan dekat dengan rumahnya Nabi Bapak Ibu. Lewat Nabi Muhammad, kuburan itu baru masih basah. Tiba-tiba Nabi Muhammad terhenti langkah kakinya. Nabi Muhammad kemudian berkata, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fis shaghir. Kedua orang ini yang baru dikuburkan sedang diazab sama Allah, padahal dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu syahadah Bapak Ibu, mereka bersyahadat meyakini tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, tapi sedang diazab di kuburannya. Jadi enggak jaminan ya. Maka kemarin bahaya betul Bapak Ibu yang datang kemarin dan datang hari ini. Kayak kata Pak Irwandi setelah pengajian minggu yang lalu, kata beliau banyak yang tersenyum. Saya jawab, moga-moga pertemuan yang akan datang banyak yang menangis. Kenapa? Karena nggak jaminan Pak. Ya, kita kan diazab hanya semata-mata asyhadu an la ilaha illallah. Buktinya mana? Ada dalil di dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi ahli syahadat, tapi disiksa di kuburan. Dan penyebab mereka disiksa itu bukan karena dosa besar, karena hal yang sepele. Kata Rasulullah, wa man yu'adzibani fi shaghir, dua orang ini sedang diazab karena dosa kecil yang mereka lakukan, tapi kena azab itu. Fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Salah satunya sekarang lagi diazab di kubur karena dulu saat masih hidup itu munafik, provokator, senang lihat orang lain berantem, ngadu domba, itu pasti itu diazab ya. Maka jangan senang Bapak Ibu lihat orang diazab. Jangan senang lihat orang memaki, itu jangan. Kalau ada orang debat, mengumpat, maki, Bapak Ibu lebih baik menghindar. Kalau punya keberanian memberi nasihat, kasih nasihat. Kalau enggak ya udah menghindar, jangan terlibat di situ. Apalagi sekarang ya, zaman lagi panas-panas politik, orang dengan gampang sekali memaki orang lain seolah-olah itu sudah menjadi karakternya orang Aceh. Saya bilang orang Aceh itu bukanlah orang yang senang memaki, Bapak Ibu. Itu orang yang enggak benar. Hamazin masya'in bin nami manna lil khairi muqtadin asim utulil ba'da dzalika nabi. Orang yang enggak benar, orang dari bibit yang enggak benar, orang yang senang mengumpat, memaki, apalagi memprovokasi orang lain. Maksud bibit enggak benar itu apa? Ada darahnya itu. Salah satu, kalau enggak bapak, ibu, kalau enggak kakek, nenek, atau nenek moyangnya terdahulu leluhurnya, pasti ada penzina dulu Bapak. Orang yang mulutnya kotor, yang senang maki, yang senang orang lain ribut, pasti ada darah zina yang ngalir di darah dia. Dan darah itu Pak, sekali dari keturunan kita dulu pernah berzina, darah nggak bisa putus, ngalir terus. Hubungan nasab itu Pak, nggak ada gunting untuk memutusnya. Beda dengan hubungan nikah. Hubungan nikah kita dengan istri kita, atau ayah kita dengan ibu kita, itu
banyak sekali gunting alat putusnya, banyak sekali. Ada talak, ya kan? Ada fasah, ada li'an, ada tihar, ada hulu, banyak sekali guntingnya. Tapi nasab nggak ada gunting, Pak. Dia selama-lamanya menjadi anak kita, itu ya, menjadi darah kita. Nah, dari sinilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, meski ada hadis seperti itu, hadis nomor 128 di dalam Sahih Bukhari, tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil yang qat'i bersepakat tidak mesti atau tidak mungkin seorang mukmin melakukan perbuatan durhaka selamat daripada azab. Pasti mereka akan diazab, baik azab kubur maupun nanti diazab hari kiamat. Cuma supaya khurujuna minan nari bisyafa'ati, bedanya tidak ada satupun orang mukmin yang kekal abadi selama-lamanya di dalam api neraka. Supaya khurujuna minan nari, mereka dikeluarkan sama Allah dari api neraka. Bagaimana caranya dikeluarkan sama Allah dari api neraka? Bisyafa'ah, dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan di dalam kasidah Barzanji yang kita baca setiap kali maulid Rasulullah. Ada ungkapan di situ, wa inna la syafa'atu halaturja, dialah Muhammad yang syafaatnya selalu kita harapkan. Nah, itu moga-moga dengan kita senang merayakan maulid, senang bersalawat, ngikut sunnahnya Rasulullah, kita berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya di situ yang dipahami oleh para ulama. Kalau kafir Bapak Ibu kekal abadi di dalam kerang di neraka. Orang Muslim durhaka, dia tidak kekal masuk, tetapi dia tidak kekal abadi di dalam api neraka. Fa'ulima anna dhahirahu ghairu muradin. Nah, dari sinilah, dari penjelasan tadi kita jadi tahu anna dhahirahu, dhahir daripada hadis tadi, teks yang tersurat dalam hadis tadi, ghairu muradin, bukanlah yang dimaksud sesungguhnya oleh Rasulullah. Yang dimaksud oleh Rasulullah makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Atau dengan kata lain, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad bukan teks yang tertulis, tetapi makna yang ada di balik teks tersebut. Nah, ini penting sekali Pak, supaya kita tidak terjebak dalam pemahaman tekstual. Kalau ada seorang bapak, misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu ya, ada seorang orang tua, bapak punya 2 orang anak laki-laki. Menjelang akhir hayatnya si bapak ini memberi wejangan kepada 2 orang anak laki-laki ini. Nah, wejangannya sama, nasihatnya sama. Kalian, kalau saya sudah mati nanti, tolong lanjutkan usaha saya, dagang saya, bisnis saya. Saya bisa sukses seperti ini karena tekun dalam berusaha. Dan kalian kalau mau sukses dan tekun dalam berusaha, usahakanlah jangan pernah terkena sinar matahari waktu buka toko kalian. Anak pertama Bapak Ibu dengan wejangan itu dipahami, oh berarti saya boleh datang telat, yang penting pakai baju tebal, jangan kena kulit dari sinar matahari. Anak kedua memahami konteks, maknanya jangan kena matahari, buka kedai di pagi hari sebelum matahari terbit, tutup kedai saat matahari sudah terbenam. Itulah cara orang tua saya sukses. Kira-kira dari 2 pemahaman ini Pak, siapa yang akan lebih sukses dalam menjalankan usaha? Anak pertama atau anak kedua? Anak kedua. Kenapa? Pemahaman dia benar. Dia akan mengambil makna yang tersurat yang diucapkan oleh Bapak, tetapi di balik makna itu ya. Nah, begitu juga dalam memahami
hadisnya Rasulullah SAW ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, faka'annahu qala, seolah-olah Rasulullah sebenarnya ingin mengatakan innadzalika, bahwasanya ucapan saya tadi, siapapun yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, dengan jujur datang dari dalam kalbunya, maka dia tidak akan dimakan sama api neraka. Innadzalika muqayyadun, itu semua terikat min amalis sholihah, ya, dengan amal soleh yang kita kerjakan, ya, bukan hanya semata-mata itu, tetapi itu diikat dengan amal soleh yang kita lakukan. Wa bi ajli khafa'u dzalika lam yu'dzanu li Mu'adz fi tabsyiri bihi, karena Nabi tidak menyebut secara terang benderang di dalam hadis itu bahwasanya dua kalimat syahadat itu terikat dengan amal soleh baru bisa menggaransi seseorang masuk ke dalam surga. Karena Nabi tidak menyebut itu, Pak. Itulah sebabnya Nabi Muhammad melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan hadis itu kepada umat. Punya potensi salah dipahami oleh umat. Mu'adz bin Jabal kenapa nggak akan salah memahami? Karena Mu'adz bin Jabal tahu konteks saat Nabi Muhammad mengucapkan itu, ya. Nah, itu dipahami oleh para ulama sedemikian rupa. Waqad ajabal ulama anil iskali aidan bi ajwibatin ukhra. Sebagian ulama telah menjawab juga keganjalan atau keanehan daripada makna dari hadis tadi dengan jawaban-jawaban yang lain. Minha, di antaranya anna mutlaqahu muqayyadun bima qala taiban. Nah, yang kedua ini benar juga, Pak. Tadi pemahaman yang pertama berarti dua kalimat syahadat yang dibarengi dengan amal soleh dan ibadah, itulah yang akan mencegah kita masuk dari api neraka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya dua kalimat syahadat yang bisa mencegah seseorang masuk ke dalam api neraka, muqayyadun, itu terikat biman qalaha taiban, bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu dia bertobat daripada masa lalunya yang kelam. Bapak Ibu punya banyak dosa, tiba-tiba Bapak Ibu taubat, dan Bapak Ibu kita diberitahukan sama Allah di dalam surat Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosa sebelumnya itu hangus semua, sirna semua, kembali seperti hitungannya Pertamina mulai dari nol, Pak. Ya kan, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka ada ayat di dalam surat Muhammad itu yang berkata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ketahuilah bahwasanya dia Tuhan kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir, maka gunakan kalimat la ilaha illallah itu untuk istighfar terhadap dosa-dosamu. Walil mu'minin, begitu juga gunakan kalimat la ilaha illallah itu untuk meminta ampun kepada kaum mukminin. Nah, maka Bapak Ibu kita kalau baca Samadiyah yang paling banyak kita baca itu apa? La ilaha illallah. Kalau qulhuwallahu ahad itu 33 kali kita baca. Salawat 10 kali. Allahumma sholli afdal sholati ala, itu 3 kali kita baca. Ya. Tapi waktu afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Dan 100 kali kalimat la ilaha illallah kita baca itu kita hadiahkan kepada saudara kita yang baru saja meninggal dunia. Perintah Allah, Pak. Itu dari sama dia. Nah, maka bapak-bapak yang punya anak Wahabi tolong sampaikan, jangan sampai nanti kami nggak bisa sama dia ke rumah bapak, dilarang sama anaknya. Ben sama dia kalau anak
bid'ah. Kasihan bapaknya nanti waktu meninggal dunia, kami gak bisa pergi sama dia ke rumah bapak-bapak nanti ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, jangankan dosa kecil, dosa besar, kafir saja, ya kan? Dosa-dosa sebelumnya kan gak dianggap kafir, pemabuk, gak pernah sholat, berzina, yang main judi, hartanya harta haram semua, tiba-tiba masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, habis semua dosa-dosanya, mulai dari nol balik. Nah, maka disebut makna kedua, jika kalimat la ilaha illallah itu diucapkan dalam bentuk taubat, maka dengan kalimat la ilaha illallah itu dia akan masuk Islam, akan masuk surga, dan mungkin dia masuk ke dalam api neraka. Ingat sabda Rasulullah dalam satu hadis, at-taibuna minan dzambi kama la dzambalaha. Orang yang bertobat dari dosanya, dia seolah-olah tidak pernah melakukan dosa seumur hidupnya. Itulah Bapak Ibu, kita selalu diminta sama Rasulullah kan, perbaharuilah iman kalian. Jadidu imanakum dengan apa? Di kalimati la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Update iman kan. Minimal kan waktu sholat itu Bapak Ibu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, itu update iman. Dengan itu seolah-olah kita memperbarui iman yang sudah hapus, nol balik. Itulah juga sebabnya Rasulullah memastikan di dalam hadis yang lain, siapa saja yang akhiru kalamihi la ilaha illallah, Pak, hidup kita terakhir yang kita ucapkan itu kalimat la ilaha illallah, setelah itu kita nggak sempat mengucapkan yang lain, pasti jaminannya masuk ke dalam surga, dakhalal jannah, itu pasti, Pak. Nah, kenapa? Karena itu menjadi switch, jadi titik nol balik. Nah, maka Bapak Ibu diyakini betul oleh para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Dalam hadis itu ditambahi sama Rasulullah, wa in kafara wa in fasaqah, meskipun sebelumnya dia kafir, meskipun sebelumnya dia fasik, karena kalimat terakhir yang kita ucapkan itu adalah sebagai pertanda kita tobat dan kita mulai yang baru. Setelah itu kita meninggal dunia, nggak sempat melakukan apa-apa lagi. Maka semua yang sudah kita lakukan dulu, perbuatan kafir, perbuatan fasik, diampuni semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, diketahui betul hakikat itu sama Rasulullah. Maka Nabi Muhammad kan lepas kontrol saat pamannya Abu Thalib sakratul maut, setengah mangsa. Padahal Rasulullah tahu itu kode etik kenabian yang namanya hidayah, tidak bisa dipaksakan, tahu Nabi Muhammad, Pak. Tapi di sisi lain beliau juga tahu, sekedar pamannya sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat, Rasulullah punya senjata nanti di hadapan Allah untuk membela pamannya agar bisa keluar dari api neraka. Tapi Bapak Ibu, tak terucap kalimat itu dari mulut pamannya. Walhasil Rasulullah dapat kritikan keras dari Allah. Turun ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka Bapak Ibu, dari sini kita sama-sama berharap dengan keberkahan mengaji pada malam ini, kita sudah baca hadisnya ya. Moga-moga dengan keberkahan pengajian pada malam ini, Allah menjadikan kita semua yang hadir pada malam ini menjadikan kalimat yang terakhir yang terucap dari mulut kita, la ilaha illallah. Dengan itulah kita punya modal yang besar sekali
untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam wa nasrul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.